Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis 28 Dzulhijjah 1443 Hijriah, yang mana pada kesempatan petang ini masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid. Maka sekarang kita masuk kepada hadis yang baru dan dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib, hadatsana Abu Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha lamma qada al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib, hadatsana Abu Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha lamma qada al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Indaka ya Hudzaifah, aina wajhu dalalah fi hadzal hadis? فوق عرشه. Yani makna dalik mada fawqa arsyihi? Nahnu al-an natakalam ala mada? Anil arsh. Anil ars atau anillah? Anil arsh. Taib, anil ars wa Allah wain? Fawqa as-sama'. Wa isdakhlu al-an al-ars ma'a Allah? Limada al-Bukhari dakhalu al-an al-ars isdakhlu al-an al-ars ma'a Allah jalla wa ala? Allah yaqul ar-Rahman 'alal ars istawa malak. Idan hada al-an dakhal fil ars li'anna Allah yastawi 'alal ars. Hakada. Fa isal fa'idah al-an fi hadal hadis min haitsu sifatillah. An Allah 'alal arsh. Min haitsu sifatillah ta'ala. Mal fa'idah fi hadzal hadis an sifatillah ta'ala? Inna rahmati wasi'at ghadabi. Wa isal fa'idah huna adzikr sifat Ar-rahmah. wa Ghadab. madza wa sifatur rahmah sabaqat min sifatul ghadab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ibrahim bin al-Mundhir, haddatsana Muhammad bin Fulayh, qala haddatsani Abi, haddatsani Hilal an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man amana billahi wa rasulih wa aqama as-salata wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha, qalu ya Rasulullah afala nunabbi'un nasa bidzalik, qala inna fil jannah mi'ah darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullah fasaluhu al-firdausa fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah.
Di dalam hadis ini barakallahu fikum masih berhubungan dengan sifat Allah dzatuhu fis sama ay fawqas sama wa fawqal ars. Maka Allah dzatnya di atas langit, di atas arsnya, fawqa arsihi. Maka meriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ibrahim ibn al-Mundhir, dan Ibrahim ibn al-Mundhir ibni Abdullah. Maka Al-Mundhir di sini dia adalah Al-Asadi Al-Hizami. Maka dia berasal dari ahli Madinah, Al-Asadi, Al-Madani, Al-Hizami, Al-Qurashi. Dan kedudukan beliau dalam keadaan pas-pasan, soduk. Bahkan Imam Ahmad telah sedikit mencela beliau dikarenakan permasalahan Al-Quran kalamullah. Dan beliau di tabaqah yang ke-10 dari gurunya Imam Al-Bukhari. Maka Ibrahim ibn al-Mundhir telah disebutkan oleh para ulama dari Al-Jarhi wa Ta'dil. Berkata Abu Hatim Ar-Razi Saduq, berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's. Maka lafaz-lafaz seperti ini untuk orang-orang yang saduq hasanul hadis. Dan disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in, dan berkata Imam Ahmad ibnu Hanbal, kana yatakallamu fihi wa yadumuhu, bahwa dulu Imam Ahmad berbicara keburukan padanya dan mencelaknya. Li'annahu dakhala ila ibni Abi Dawud fi fitnati khalqil Qur'an, karena dia seakan-akan membela Ibnu Abi Daud tentang permasalahan fitnah Al-Quran makhluk. Maka pada zaman itu barakallahu fikum, fitnah yang sangat besar. Banyak dari ulama ahli sunnah al-muhaddithun karena diancam dengan dipenjara dan diancam untuk dicambuk dan dipukul, maka sebagian dari para ulama ahli sunnah yang mengetahui bahwa Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk, banyak di antara mereka berusaha untuk menyembunyikan dari keyakinan tersebut untuk keselamatan. Maka di antara mereka ada yang mentadlis, dan ini menyebabkan mereka selamat. Disebutkan dengan tangannya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kullu makhluk. Maknanya tangan ini makhluk. Hakana. Idan tamam. Al-Quran makhluk. Wa ba'dahum kama Imam Ahmad, Al-Quran kalamullah, harga mati. Al-Quran kalamullah, dipenjara, dicambuk, dipukul. Dan sebagian ada yang tidak bisa mengelak, akhirnya mengakui Al-Quran makhluk. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad mencela dari Ibrahim ibn al-Mundhir dikarenakan dia bersama amir di zamannya yang mengajak kepada kebid'ahan, dan dia masuk kepada barisan Ibnu Abi Duad fi fitnati khalqil Quran. Alhasil di sini dia adalah rawi yang pas-pasan. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibnu Fulayh. Maka Muhammad ibnu Fulayh ibnu Sulaiman al-Aslami, dan al-Aslami di sini adalah al-Madani juga, dari Madinah.
seperti Ibrahim ibn Mundir al-Madani. Dan Muhammad ibn Fulaih di sini dia di tabaqah yang ke-9, at-tasi'ah. Maka dia di tabaqah dari sigar min itba' at-tabi'in. Dan beliau dari segi al-jarh wa ta'dil, maka beliau adalah rawi yang pas-pasan. Bisa kita katakan saduq. Maka berkata Abu Hatim, ma bihi ba'sun, laisa bidakal qawi. Wa kana Ibnu Ma'in yahmilu alaihi wa ma bihi ba's. Dan dulu Yahya Ibnu Ma'in pun mengatakannya laisa bihi ba's. Dan kadang-kadang Yahya Ibnu Ma'in mengatakan layyin, lemah. Hadisnya tidak begitu kuat. Di riwayat yang lain mengatakan laisa bithiqah. Dan dithiqahkan oleh Ad-Darqutni. Maka dari sini wallahu a'lam, dari ucapan para ulama, maka dia mendekati kepada rawi yang saduq hasanul hadis. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa yang diinginkan dengan kitab Sahih Al-Bukhari tidak mesti hadis yang sanadnya itu semuanya rawi yang thiqah. Seperti di pembahasan kitab Syekh kami As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, bahwa yang diinginkan dengan sahih masuk kepadanya hadis yang hasan. Dan begitu pun contohnya di sini. Hadis ini hadis derajatnya hasan di Sahih Al-Bukhari, bukan sahih. Karena Ibrahim ibn Mundir tadi saduq dan Muhammad ibn Fulaih juga saduq hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan Muhammad ibn Fulaih dari bapaknya. Perlu diketahui bahwa Muhammad ibn Fulaih itu bukan nama asli dari bapaknya. Maka Fulaih adalah laqab. Maka asalnya dia namanya adalah Abdul Malik ibnu Sulaiman. Maka Muhammad ibnu Fulaih adalah Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Sulaiman. Maka Fulaih adalah laqab. Namanya Abdul Malik. Maka di sini tadi sanad Muhammad ibni Fulaih maknanya Muhammad ibni Abdul Malik, dan di dalam sanad ini yarwi an abihi. Maka disebutkan di dalam sanad di mana berkata Muhammad ibnu Fulaih haddatsani abi. Lalu siapa bapaknya Fulaih? Jawabnya Abdul Malik. Itu nama aslinya. Adapun Fulaih dia laqab. Maka Abdul Malik ibnu Sulaiman ini nama bapaknya. Dan kedudukan beliau pun barakallahu fikum, atau nasabnya beliau al-Aslami al-Madani, dari Madinah juga. Dan beliau di tabaqah yang ke-7. Maka bapaknya satu tabaqah dengan Imam Malik, Syu'bah bin al-Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Lalu bagaimana keadaan bapaknya? Sama, dalam keadaan saduq hasanul hadis. Telah didhaifkan oleh banyak dari para ulama, dan di antara mereka ada yang mensikohkan. Maka Yahya Ibnu Ma'in kadang-kadang mengatakan sikoh dan kadang-kadang mengatakan laisa biqawi.
Maka di sini Yahya ibnu Ma'in wallahu a'lam memandang dia adalah rawi yang la ba'sa bihi. Dan berkata Ad-Darqutni kadang-kadang sikoh dan menurunkannya kadang-kadang kepada saduq laisa bihi ba's. Dan berkata Al-Hakim ittafaqa syaikhain alaihi yuqawi amrahu. Maka Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkannya, menguatkan kedudukan dia. Dan sebagian para ulama mendhaifkannya seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim, Abu Daud. Maka Abu Ahmad Al-Hakim mengatakan laisa bil matin, menandakan dia bukan rawi yang thiqah. Alhasil rawi ini pun Fulayh, bapaknya Muhammad, rawi yang saduq hasanul hadis. Maka 3 rawi di sini semuanya saduq, tidak bisa naik kepada derajat thiqah. Menandakan bahwa hadis ini hadis yang hasan. Kemudian meriwayatkan dari Hilal wa huwa ibnu Ali ibnu Usamah. Hilal ibnu Ali ibnu Usamah. Dan Hilal ibnu Ali ibnu Usamah di sini dia rawi yang thiqah. Disikotkan oleh para ulama. Berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan thiqah, dan dithikohkan